Ya, lalu dari partai politik nih, tadi dikatakan rekrutmennya harus benar, harus teliti betul untuk kader-kader yang juga nanti akan menduduki jabatan di daerah terutama. Apa yang dilakukan oleh partai politik untuk menghindari hal-hal seperti ini? Jadi partai politik selama ini termasuk Gerindra tuh ada tahapan ya. Tahapan pertama itu kan dia tes psikotes, tes tulis, tes wawancara, interview. Dia ada 3 tahapan lah minimal ya. Saya kira ini tidak cukup ya. Kemudian fakta integritas tidak cukup. Partai Gerindra kemarin kita sudah berapat. Ke depan itu harus ada peneropongan khusus, ada kajian khusus, track record khusus. Kita akan meminta rekomendasi tadi PPTK, KPK atau aparat kepolisian. Jadi track record orang itu dicek ya. Selama ini memang kami juga mengisi kekayaan. Jadi kita tahu nih orangnya kayak. Nah ini juga penyakit. Rata-rata caleg ini ketika ngisi beberapa kekayaannya itu dia tinggi-tinggikan gitu loh. Supaya mendapat perhatian dari partai, supaya dilulusin jadi caleg. Gitu loh. Nah, jadi kan yang kekayaannya tinggi itu potensi lolos,nya lebih bukan, besar. dia merasa supaya dengan meninggikan kekayaannya supaya direkrut gitu loh. Karena memang ini penyakit pilpres, pileg dan sebagainya pemilu bahwa uang ini kan masih jadi segalanya. Ke depan memang 5 tahun ini partai ya, jangan lagi juga masyarakatnya, jangan lagi money politik. Jadi memang harus ada punishment dari masyarakat juga dari partai bahwa jangan mengedepankan lagi pragmatis gitu, harus ada. Jadi 5 tahun ini memang semua partai saya kira pemilu 2009 saya meyakini lebih keras ini dari 2014, makin ke sana makin keras. Apalagi pemilu ke depan itu kan orang partai bisa mencalonkan presiden. Jadi siapapun gitu kalau menjadi presiden, wah udah saya bikin partai atau beli partai gitu Prof. Jadi memang tantangan ke depan itu tidak lebih mudah, justru lebih berat gitu soal korupsi. Apalagi ke depan partai itu menjadi semakin mahal. Sekarang ini udah banyak nih partai-partai baru ini. Kenapa? Karena mau jadi presiden tadi. Saya pribadi tidak setuju ya dibarengin antara pilpres sama pileg karena punya dampak negatif lainnya. Salah satu contohnya apa? Besok itu kita mengukur kualitas partai itu sangat sulit. Karena bisa jadi partai itu besar karena figur capresnya. Dan capres ini bukan kader partai. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dari luar kita ambil jadi capres sehingga mendongkrak calegnya. Jadi orang sebetulnya memilih karena pemilu serentak tadi antara pilpres dan pileg itu sebetulnya karena capres diuntungkan caleg-caleg tadi. Nah, yang ini dampak, belum tentu qualified sebetulnya. belum tentu qualified dan ini ke depan saya meyakini semua partai sudah memahami berarti figur capres menjadi penentu suara daripada pileg. Ini negatif antara digabungkan. Baik, dengan adanya kejadian tadi bahwa uang sekarang ini masih menjadi segalanya, itu juga kan berdasarkan pada sekarang ini mahar yang diberikan kepada partai politik juga kan mahal. Oh enggak. Kalau mahar itu semua partai rata-rata biasa lah 10%, 15%, itu wajar ya. Saya kira itu wajar karena itu tidak seberapa ya 15%, 20% dari pendapatan itu buat partai itu nggak apa-apa. Itu lebih baik seperti itu, yang penting transparan ya. Saya kira itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah sejauh mana partai mempunyai satu sistem sehingga orang tidak melakukan itu, gitu loh. Kalau kami di Gerindra selalu tuh Pak Prabowo selalu menyampaikan, kami di SMS setiap rapat itu diingatkan. Tapi itu juga ternyata kan tidak cukup, Prof. Jadi perlu ada satu metode mulai dari rekrutmen sampai proses ini terus ada gitu. Kami menyarankan mungkin Prof KPK itu kalau bisa setiap tahun laporan itu, tidak cukup 5 tahun, Prof. Gitu loh. Jadi gini loh. Silakan, Pak Ikrar. Begini, itu semua partai ya, khususnya partai-partai besar itu punya blue book ya. Buku biru atau buku apalah ya, buku panduan untuk rekrutmen calon anggota DPR ataupun DPRD ya. Nah, persoalannya yang tadi ya misalnya apakah dia track recordnya baik, kemudian pernah korupsi dan sebagainya. Semuanya itu kadang-kadang dikalahkan oleh misalnya kapasitas dia dari sisi keuangan gitu ya. Makanya jangan heran kalau misalnya calon anggota DPR pada 2014 kemarin dalam pemilu legislatif itu 90% adalah incumbent ya. Dan yang menarik lagi dari hasil kajian kami di LIPI ya, 90% yang diajukan ya, 90% maju kembali ya, 90% maju kembali menjadi calon anggota DPR untuk periode 2014-2019 dan dari 90% yang incumbent itu kenaikannya cukup lumayan ya, 40%. Jadi 40% terpilih kembali ya, dibandingkan dengan pemilu 2009 kalau nggak salah 36% sekian ya gitu ya, dari incumbent. Apa artinya itu ya, mengapa partai itu memajukan kembali 90% anggotanya? Karena tadi pertama
jaringan politik dia, yang kedua dia udah punya dana untuk itu, ya. Barulah kemudian rekrutmen yang lain, misalnya artis, ya, misalnya tuh, yang gampang untuk diterima. Jadi itu tingkat keterpilihan partai itu menjadi sasaran utama bagi rekrutmen politik itu. Makanya jangan heran kalau kemudian anggota DPR itu dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar dibandingkan kapasitas pendidikan ataupun Jadi orang-orang dengan berorganisasi. kemampuan yang baik bisa saja tersisihkan. Bisa begitu, tersisihkan, walaupun memang ada juga orang-orang yang hebat itu masuk, ya. Saya beri contoh misalnya teman-teman mantan aktivis yang ada di PDIP ataupun tempat lain, ya. Dan kalau Anda perhatikan, ini yang lucu juga, ya, itu di dalam pemilu 2014 legislatif itu cuma Partai Demokrat yang mendapatkan hukuman tertinggi gara-gara kasus korupsi, Luar ya. biasa, betul. Ya. PKS yang presiden partainya itu kena kasus korupsi, itu penurunan suaranya cuma 1%. Sedikit sekali. Tapi Partai Demokrat itu penurunan suaranya itu begitu drastis, makanya kemudian kursi dia di DPR itu menurun tajam dari 148 pada 2009-2014 menjadi cuma 61 pada 2014-2019 ini, ya. Jadi di situ Baik. menunjukkan betapa memang ada yang rasional tapi ada juga yang tidak rasional karena Baik. memang kedekatan ideologi dan agama itu dengan juga adanya menentukan. fakta seperti ini, berarti sistem filtering yang sudah dirancang oleh partai termasuk tadi Gerindra juga itu bisa dimentahkan dong kalau begitu. Betul, jadi itu tadi saya katakan, ya, beberapa partai besar, mungkin semua partai itu memiliki blue book, tapi kadang-kadang itu dikalahkan, termasuk juga calon-calon perempuan, ya. Itu kalau Anda misalnya calon perempuan, walaupun Anda hebat, masuk ke wilayah, maaf ya, Madura, kemudian Tapal Kuda, Anda bisa dikalahkan oleh para kiai, apakah Anda layak untuk menjadi calon anggota DPR ataupun DPRD. Karena lagi-lagi faktor agama, faktor paternalistik, ya, itu masih sangat besar di wilayah Jawa Timur, khususnya Tapal Kuda, ya, gitu. Oke, Makanya baik. sangat sulit bagi perempuan, ya, untuk kemudian menjadi calon anggota DPR ataupun DPRD terpilih dari partai-partai Islam tradisionalis itu. Oke, baik. Menarik sekali. Dan kalau kita bicara kembali masalah politik dinasti di PPATK, apakah sebetulnya lebih memudahkan bagi PPATK ketika ini terindikasi korupsi yang menyangkut politik dinasti, karena uang berputarnya tidak jauh-jauh di situ-situ saja. Dan apakah sekarang juga sudah ada waiting list yang sudah disasar oleh PPATK? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali.